Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau coba bedah wawancara aktor Elliot Page yang di Jay Shetty Podcast itu loh, yang ngebahas memoarnya Page Boy. Iya, betul. Itu wawancara yang cukup terbuka ya. Banget. Kita nggak cuma lihat soal transisinya aja nih, tapi lebih ke gimana sih penemuan dirinya ini kayak ngebentuk ulang semuanya gitu. Pandangannya soal acting, hubungan, ya hidupnya lah. Mm-mm. Sumber kita kan transkrip percakapan itu ya, di mana Elliot benar-benar cerita, jujur banget. Nah, yang menarik buat kita gali bareng itu gimana pengalaman personal yang, wah, dalam banget ini. Ngasih lihat isu yang lebih gede, kayak soal identitas, tekanan masyarakat. Betul. Jadi misinya kita kali ini coba memahami inti perjuangannya dia, penemuan dirinya, sampai rasa lega yang dia rasakan. Siap ya? Kita bongkar nih. Siap, ini ceritanya melampaui individu sih menurutku. Yuk! Oke, kita mulai dari yang paling personal dulu kali ya. Perjuangan dia sebelum transisi. Elliot tuh cerita soal perasaan disforia yang gila kuak banget katanya. Rasa pengen, ngoyak kulitnya sendiri, sampai susah ngebayangin masa depan. Hmm. Kayak nggak bisa berfungsi aja gitu di level paling dasar. Itu deskripsi yang intens banget ya. Intens banget. Dan itu nunjukin betapa, apa ya, putusnya hubungan antara siapa dia di dalam sama gimana dunia luar ngelihat dia. Tapi justru karena kontras itu, cerita dia soal lega setelah transisi jadi kerasa banget. Dia bilang ada rasa ringan, bisa hadir. Hadir ya. Iya, hal simpel kayak, duduk minum kopi pagi-pagi aja buat dia jadi momen euforia gender, gitu katanya. Wow. Jadi ini bukan cuma soal fisik berubah ya, tapi lebih kayak pembebasan jiwa gitu. Rasa nyaman, selaras sama diri sendiri akhirnya. Dan menariknya nih, dia nyambungin perasaan ini ke cara dia nulis memoarnya. Oh iya, gimana tuh? Katanya strukturnya sengaja dibikin nggak lurus, nggak linear. Buat nunjukin perjalanan queer dan trans yang emang seringnya gitu kan, belok-belok, mendekat, terus ngejauh lagi dari kebenaran diri. Wah, itu menarik banget. Jadi cara dia cerita pun mencerminkan pengalamannya ya. Iya, cara yang unik sih ngelihatnya. Nah, ngomongin pengalaman hidup, ini ternyata ngaruh juga ke kerjaannya, ke akting. Nah ini nih, bagian yang bikin saya mikir. Kan logikanya, akting itu kan pakai topeng ya, jadi orang lain. Asumsi awalnya gitu. Tapi Elliot malah ngerasa aktingnya jadi lebih baik setelah transisi. Dia bilang jadi lebih bisa hadir, lebih terbuka, luwes. Kok bisa gitu ya? Nah, ini agak melawan pemikiran umum soal acting kan. Dia jelasinnya gini, karena pondasi dirinya udah kokoh, udah otentik, dia malah jadi lebih gampang nyambung sama karakter, sama cerita. Oke. Jadi nggak perlu lagi buang energi buat kayak berjuang melewati sesuatu gitu, cuma buat bisa mulai acting. Keaslian dirinya itu malah jadi kunci, bukan menghalang. Jadi lebih terhubung ya, bukan malah jadi jauh. Betul. Jadi ingat nasihat Kate Winslet dulu ke dia pas awal karir, jangan biarkan mereka mengubahmu. Wah, nasihat itu jadi lebih kena ya sekarang ya pas dia udah nemuin dirinya. Iya, pas banget tentang menjaga integritas diri di tengah tekanan industri. Dan ngomongin tekanan dari luar, Elliot juga ngerasa penting nih buat ngelurusin misinformasi soal perawatan kesehatan trans. Oh iya, ini penting juga nih. Terutama buat remaja ya, misalnya soal puberty blockers, obat penunda pubertas itu. Banyak simpang siur ya soal itu. Iya, sering dibilang kayak eksperimen lah, atau gampang banget didapetin. Padahal, kata dia, berdasarkan data medis nih ya, obat ini tuh udah puluhan tahun dipakai. Bukan hal baru ya berarti? Bukan, buat kondisi lain kayak pubertas precox juga udah dipakai lama. Dan akses buat perawatan trans itu seringnya malah susah, banyak banget hambatannya. Nah, ini penting nih buat Anda ingat. Narasi yang beredar di publik itu bisa jadi beda banget sama kenyataan yang dialami orangnya langsung. Elliot negesin pentingnya nyari info dari sumber yang benar, yang kredibel. Dan juga dengerin pengalaman nyata orang yang ngejalaninnya. Jangan cuma kemakan narasi yang isinya nakut-nakutin aja. Bener banget, pengalaman nyata itu penting. Terus, pengalaman dia transisi ini juga ngasih dia sudut pandang yang unik soal maskulinitas. Oh iya, gimana tuh? Kan dia ngalamin jadi pria trans ya. Dia jadi ngelihat gimana pria cisgender itu pria yang gendernya sesuai sama jenis kelamin lahir. Seringnya tuh kayak dibatasi gitu ekspresi emosinya. Iya. Dia berharapnya sih ada lebih banyak ruang buat pria menunjukin kerentanan, tanpa dianggap, kurang laki gitu. Menarik. Pandangan dari dalam sekaligus luar ya jadinya.
Dia juga cerita jujur soal pandangannya tentang cinta, hubungan. Dulu katanya dia ngerasa butuh pasangan biar bisa berfungsi. Kayak bergantung gitu ya. Ketergantungan ya. Iya. Tapi sekarang dia nemuin kekuatan justru pas lagi sendiri. Bukan karena lari ya, tapi emang jadi fondasi yang sehat buat dirinya. Jadi lebih mandiri secara emosional gitu. Kayaknya gitu. Jadi kalaupun nanti ada hubungan lagi, itu dibangun dari keinginan buat tumbuh bareng, bukan karena butuh buat ngelengkapin diri. Wah, itu level keaslian diri yang baru lagi kayaknya. Iya ya, jadi kalau ditarik benang merahnya nih wawancara ini tuh lebih dari sekedar cerita Elliot Page aja ya. Ini kayak gambaran kuat soal perjalanan universal lah, menuju diri yang asli. Proses yang mungkin ya penuh tantangan, berliku, tapi ujungnya ngebebasin banget dan ngubah semua aspek hidup. Ya, kisahnya nunjukin banget gimana tekanan sosial, ekspektasi kaku, misinformasi, itu bisa jadi penghalang gede. Bukan cuma buat komunitas trans loh ya, tapi buat siapa aja yang lagi berjuang buat hidup jadi dirinya sendiri. Intinya sih ini soal hak dasar ya, hak buat diterima dan hidup sebagai diri sendiri, sepenuhnya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan. Elliot kan nemuin kelegaan dan keutuhan dirinya setelah perjuangan yang panjang banget ya. Dari dalam maupun dari luar. Hmm, Coba deh kita bayangin, apa ya yang bisa terjadi kalau setiap orang dari kecil gitu, dari usia dini, dikasih ruang yang aman. Dikasih dukungan penuh buat ngeksplorasi siapa diri mereka. Tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa dihakimi. Kira-kira gimana ya jadinya?